Selama berabad-abad, Borobudur ini tersembunyi, telantar, dan terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi juga pohon nama semak belukar, Wak. Sehingga Borobudur pada saat itu betul-betul menyerupai bukit. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di hari Selasa ini Nadia akan kembali ngebahas sebuah kisah sejarah, yaitu salah satu 7 keajaiban dunia yang berada di negara kita, yaitu Candi Borobudur. Dan kenapa aku ngebahas ini? Selain memang ini menarik, kemarin juga aku sempat foto ya sama Wawa, mau Candi Borobudur dulu atau Prambanan dulu. Akhirnya foto terbanyak jatuh di Candi Borobudur ini. Dan memang seperti yang kita tahu, Candi Borobudur ini dimasukkan ke dalam 7 keajaiban dunia karena selain memang menjadi yang terbesar, Candi Borobudur ini juga menjadi candi Buddha tertua yang dibangun jauh sebelum Candi Angkor Wat di Kamboja didirikan, Wak. Dan Candi Borobudur ini juga merupakan candi Buddha termegah di Indonesia yang memiliki gaya arsitektur yang menakjubkan, yang merupakan contoh dari puncak pencapaian keselarasan teknik arsitek dan estetika seni rupa Buddha di Jawa, Wak. Aku yakin juga dari Wawa semua pasti ada yang udah tahu nih apa dan gimana sih sejarah terbentuknya Candi Borobudur ini kan. Dan untuk Wawa yang belum tahu, aku akan kembali menceritakan dan menjabarkan sejelas mungkin ya. Dan memang juga yang aku baca tentang Candi Borobudur ini banyak kali, Wak. Tapi demi kalian nih, Wawa kesayangan Nanat, aku udah mencoba merangkum ya sedemikian rupa supaya penjelasan aku tuh nggak ngejelimet gitu lah. Dan biar nggak kebanyakan juga nih durasi videonya ya kan. Ayo kita langsung masuk aja ke pembahasan tentang Candi Borobudur ini ya, Wak ya. Check it out. Nah, jadi Wak, Candi Borobudur ini dipercaya telah dibangun pada masa penganut ajaran Buddha Mahayana sekitar tahun 750 sampai 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Dan bangunan ini diilhami gagasan dari India, antara lain stupa, yaitu lambang dari agama Buddha yang berbentuk mangkok terbalik, Wak. Dan stupa dalam Candi Borobudur ini juga sering disebut berbentuk lonceng ya kan. Ada lagi mandala, Wak, sebuah konsep yang memang dipakai untuk meditasi dan bisa berbentuk benda untuk memusatkan perhatian. Tetapi dipercaya juga merupakan kelanjutan dari unsur lokal seperti struktur punden berundak, yaitu bangunan yang berbentuk segi 4 yang bertingkat-tingkat gitu, atau piramida bertingkat yang ditemukan dari periode prasejarah Indonesia, maaf, sebagai perpaduan antara pemujaan leluhur asli Indonesia dan perjuangan untuk mencapai nirwana dalam ajaran Buddha. Nah, Candi Borobudur ini terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dan sedangkan untuk asal mula nama Borobudur sendiri, Wak, nggak jelas sebenarnya asal usulnya. Meskipun memang nama asli dari kebanyakan candi di Indonesia ya juga hampir tidak diketahui gitu loh. Dan dari hasil researchku, nama Borobudur ini pertama kali ditulis dalam buku Sejarah Pulau Jawa karya Sir Thomas Stamford Raffles, di mana Raffles ini menulis mengenai monumen bernama Borobudur. Akan tetapi tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis gitu, Wak. Satu-satunya naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha yang mungkin merujuk kepada Borobudur adalah naskah Negara Kertagama, Wak, yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Nah, nama Borobudur yang kemudian ditulis Borobudur ini kemungkinan ditulis oleh Raffles dalam kata bahasa Inggris untuk bisa menyebutkan desa yang terdekat dengan candi itu, yaitu desa Bore atau Boro. Dan kebanyakan candi memang seringkali, Wak, dinamai berdasarkan desa tempat candi itu berdiri. Dan Raffles ini juga menduga bahwa istilah Budur mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa, Wak, yang berarti pula purba, maka bermakna Boro Purba. Akan tetapi ada beberapa teori-teori lain yang mempunyai opini berbeda, Wak, yaitu pertama, beberapa arkeolog beranggapan bahwa nama Budur itu kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara, Wak, yaitu artinya gunung atau budara, dimana di lereng-lerengnya itu memang terletak teras-teras gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Borobudur ini berasal dari ucapan para Buddha yang karena pergeseran bunyi menjadi Borobudur. Terus yang ketiga, nama Borobudur ini berasal dari dua kata, bara dan beduhur. Kata bara konon berasal dari kata vihara. Sementara ada pula penjelasan lain di mana bara ini berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya kompleks candi atau biara gitu, Wak. Sedangkan beduhur itu artinya adalah tinggi atau dalam bahasa Bali yang dikenal di atas.
Jadi maksudnya adalah kayak sebuah biara yang berada di tanah tinggi gitu, Wak. Itulah beberapa asal muasal nama dari Borobudur gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke struktur bangunan dari Candi Borobudur, Wak. Check it out. Nah, pembangunan candi ini, Wak, dikabarkan menggunakan sekitar 55.000 meter kubik batu andesit. Batu ini dipotong-potong dalam ukuran tertentu, diangkut menuju situs, dan disatukan tanpa menggunakan semen. Nah, struktur Borobudur ini memakai sistem interlock atau saling kunci, yaitu seperti balok-balok Lego tuh yang biasa menempel tanpa perekat, Wak, yang biasa bisa, maaf. Dan monumen ini pun dibangun dengan sistem drainase, Wak, atau saluran air, yang cukup baik untuk wilayah dengan curah hujan yang tinggi juga. Dan untuk mencegah genangan dan kebanjiran, 100 pancuran pun dipasang di setiap sudut, masing-masing dengan rancangan yang unik berbentuk kepala raksasa atau makara, yaitu makhluk legendaris dalam mitologi Hindu yang diasosiasikan dengan air gitu, Wak. Nah, Candi Borobudur sendiri, Wak, terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar dan 1 stupa induk di tengahnya. Pada dindingnya, kecuali yang teras-teras yang paling atas itu, dihiasi dengan 2672 panel relief atau seni pahat atau ukiran 3 dimensi yang biasanya dibuat di atas batu tadi tuh. Dan Borobudur ini memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia, Wak. Bahkan ya digadang-gadangkan sebagai relief terelegan dan juga teranggun dalam kesenian duduk. Aku terlalu excited. Ulang. Bahkan ya digadang-gadangkan sebagai relief terelegan dan teranggun dalam kesenian dunia Buddha, Wak. Banyak nih arkeolog meneliti kehidupan masa lampau di Jawa kuno dan Nusantara pada abad ke-8 dan ke-9 dengan mencermati dan merujuk ukiran dari relief Borobudur ini. Bentuk rumah panggung, lumbung, istana, dan candi, bentuk perhiasan, busana, sama persenjataan, aneka tumbuhan dan marga satwa, serta juga alat transportasi. Nah, salah satunya adalah relief terkenal yang menggambarkan kapal Borobudur. Kapal kayu bercadik khas Nusantara ini menunjukkan kebudayaan Bahari Purbakala, Wak. Secara runtutan, cerita relief di candi ini secara singkat bermakna sebagai berikut, Wak. Pertama, nah Karma Wibangga ini adalah naskah yang memang menggambarkan ajaran mengenai karma, yakni sebab akibat perbuatan baik dan jahat. Relief tersebut tidak saja memberikan gambaran terhadap perbuatan tercelanya manusia disertai dengan hukuman yang diperolehnya aja, enggak, tetapi juga perbuatan baik manusia dan pahala juga, Wak. Yang pertama. Yang kedua, Lalita Wisatara, Wak, maaf, yang merupakan penggambaran riwayat Sang Buddha yang dimulai dari turunnya Sang Buddha dari alam surga dan berakhir dengan wejangan pertama di Taman Rusa dekat kota Banaras. Terus yang ketiga, Jataka dan Awadana, Wak. Jataka adalah berbagai cerita tentang Sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha, yaitu orang yang dilahirkan sebagai Buddha atau orang yang mencapai pencerahan sejati gitu, Wak. Nah, isinya merupakan pokok penonjolan perbuatan-perbuatan baik seperti rela berkorban dan suka menolong yang juga bisa membedakan sang bodhisatwa dari makhluk lain. Sedangkan Awadana pada dasarnya hampir sama, Wak, sama Jataka tadi. Akan tetapi pelakunya bukan sang bodhiwasta tadi, Wak, melainkan orang lain. Nah, terus berikutnya yaitu Gandau Yuha. Nah, Gandau Yuha ini merupakan cerita seorang anak muda bernama Sudana yang dia ini berkelana tanpa mengenal lelah dalam usahanya mencari pengetahuan tertinggi tentang kebenaran sejati. Nah, itu beberapa cerita singkat dari relief itu, Wak. Nah, selain relief, Wak, di Candi Borobudur juga terdapat 504 arca Buddha atau patung Buddha. Nah, dari jumlah asli ini, Wak, lebih dari 300 telah dirusak, kebanyakan tanpa kepala, dan 43-nya hilang. Dimana sejak penemuan monumen ini, kepala Buddha itu sering dicuri sebagai barang koleksi dan kebanyakannya oleh museum luar negeri. Sayang. Nah, kalau misalnya kalian lihat secara sepintas nih, semua arca Buddha itu kan kok kayak terlihat serupa-serupa aja ya kan. Tapi, Wak, biar kalian tahu, terdapat perbedaan halus sebenarnya pada mudra atau posisi sikap tangan, Wak. Nah, untuk posisi sikap tangan arca-arca Buddha di Borobudur ini adalah
Macem-macem, Wak. Yang pertama, Bumi Sparsa Mudra, yaitu melambangkan memanggil bumi sebagai saksi. Terus yang kedua, Wara Mudra yang melambangkan kedermawanan. Ketiga, Dhyana Mudra yang melambangkan semedi atau meditasi, Wak. Dan yang keempat, Abhaya Mudra yang melambangkan ketidakgentaran. Yang kelima, Witarka Mudra, Wak, yang melambangkan akal budi. Dan yang terakhir, Dharma Cakra Mudra yang melambangkan pemutaran roda kebenaran. Nah, itu Wak, beberapa arti-arti dari letak tangan yang ada di arca-arca Buddha tersebut. Nah, Borobudur ini, Wak, dibangun dengan tidak memiliki ruang-ruang pemujaan seperti candi-candi yang lain, Wak. Yang ada adalah lorong-lorong panjang yang merupakan jalan sempit. Nah, Borobudur mungkin pada awalnya berfungsi lebih sebagai sebuah stupa daripada kuil atau candi. Nah, stupa memang dimaksud sebagai bangunan suci, Wak, untuk bisa memuliakan Buddha. Terkadang stupa juga dibangun sebagai lambang penghormatan dan pemuliaan kepada Buddha juga. Sementara kuil atau candi itu lebih berfungsi sebagai rumah ibadah aja gitu. Hal ini juga disetujui oleh para ahli arkeologi. Mereka pun menduga bahwa pada hakikatnya Borobudur ini adalah sebuah stupa yang bisa dilihat dari atas dan membentuk pola mandala besar. Nah, 10 pelataran yang dimiliki Borobudur juga menggambarkan secara jelas filsafat mazhab Mahayana yang menggambarkan konsep alam semesta sekaligus juga tingkatan alam pikiran dalam ajarannya Buddha. Borobudur ini dipercaya sebagai manifestasi dari kehidupan manusia yang terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu pertama Kamadhatu, yaitu bagian kaki Borobudur yang melambangkan Kamadhatu. Kamadhatu itu apa? Kamadhatu ini adalah dunia yang masih dikuasai oleh kama atau nafsu rendah. Yang kedua adalah Rupadatu. Nah, Rupadatu ini adalah dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari nafsu tapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Nah, tingkatan ini, Wak, sebenarnya juga melambangkan alam, antara lain antara alam bawah dan alam atas. Terus yang ketiga adalah Arupadatu. Nah, Arupadatu ini adalah berarti tidak berupa atau tidak berwujud. Nah, tingkatan ini, Wak, melambangkan alam atas, di mana manusia itu sudah bebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, tapi belum mencapai kenirwana gitu. Nah, tingkatan tertinggi yang menggambarkan ketiadaan wujud yang sempurna dilambangkan berupa stupa yang terbesar dan tertinggi, Wak. Stupa ini digambarkan polos tanpa lubang-lubang. Nah, stupa utama yang dibiarkan kosong ini diduga bermakna kebijaksanaan tertinggi, yaitu kenyataan, kesunyian, dan ketiadaan sempurna di mana jiwa manusia ini sudah tidak terikat hasrat atau keinginan gitu, Wak. Nah, jadi gitu, Wak, ya, tentang struktur dari Candi Borobudur. Sekarang nih, biar secara kurang lebih kalian bisa tahu lah asal muasal sama struktur dari Candi Borobudur, Wak, ya. Sebenarnya tuh banyak kali, tapi ini aku ringkas sekali, Wak. Betul, aku ringkas sekali, yang agak penting-penting aja lah yang gue angkat. Kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi, kalian boleh baca, Wak, artikel-artikel atau juga buku-buku tuh lengkap kali. Dan juga sangat aku perbolehkan untuk menambahkan info yang kalian tahu seputar struktur atau asal muasal Candi Borobudur ini di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Nah, sekarang nih, Wak, kita masuk nih ke bagian yang menarik kali, yaitu beberapa fakta seputar Candi Borobudur, ya. Check it out. Yang pertama, Candi Borobudur ini sempat menghilang. Ternyata, Wak, dulu itu nih ya, Candi Borobudur ini memang sempat menghilang. Loh, kok bisa menghilang? Nah, kenapa kok dari tadi gini-gini terus gini, Wak? Jadi maksud aku kayak gini tuh memang betul-betul tidak menghilang, tapi lebih ke arah sempat terlupakan, Wak. Jadi ceritanya nih, menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ini perlahan mulai ditinggalkan pada abad ke-14. Karena seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa, ada juga, Wak, catatan yang mengatakan pada kurun 928 dan 1006, Raja Empu Sendok pun memindahkan ibu kota kerajaan Medang di kawasan Jawa Timur setelah serangkaian letusan gunung berapi, Wak. Dan faktor inilah yang juga turut dipercaya menjadi salah satu penyebab Borobudur ini mulai terlupakan. Dan sejak saat itu selama berabad-abad Borobudur ini tersembunyi, telantar, dan terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi juga pohon nama semak belukar, Wak. Sehingga Borobudur pada saat itu betul-betul menyerupai bukit. Hingga akhirnya pada kurun waktu tahun 1811 sampai 1816, Jawa ini
ini berada dalam pemerintah Britania atau Inggris, di mana Raffles yang ditunjuk sebagai gubernur jenderal, Wak. Dan juga dia ini memiliki minat istimewa terhadap sejarah Jawa. Ia pun mengumpulkan artefak-artefak antik kesenian Jawa kuno dan juga membuat catatan mengenai sejarah dan kebudayaan Jawa yang dikumpulkannya dari perjumpaannya dengan rakyat-rakyat setempat dalam perjalanannya keliling Jawa. Dan pada kunjungan inspeksinya di Semarang tahun 1814, dia ini dikasih tahulah mengenai adanya sebuah monumen besar yang jauh berada di dalam hutan dekat kota Bumi Segoro. Nah, karena pada saat itu dia lagi berhalangan, dia pun tidak dapat pergi sendiri tuh untuk mencari bangunan itu, dan mengutuslah H.C. Cornelius, seorang insinyur Belanda, Wak, untuk bisa menyelidiki keberadaan bangunan besar tadi. Dan dalam waktu 2 bulan, Cornelius ini beserta 200 bawahannya pun menebang lah itu, Wak, pohon-pohon yang sama semak-semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur tuh, dan langsung membersihkan lapisan tanah yang mengubur candi ini. Karena pada saat itu sempat ada ancaman longsor, Wak. Dia tidak dapat menggali dan membersihkan semua lorong. Dia pun akhirnya melaporkan penemuannya kepada Raffles, termasuk juga menyerahkan berbagai gambar sketsa Candi Borobudur itu. Meskipun juga penemuan ini hanya menyebutkan beberapa kalimat, Raffles dianggap berjasa kali, Wak, atas penemuan kembali monumen Borobudur ini, serta menarik perhatian dunia atas keberadaan monumen yang sempat hilang ini loh. Nah, sekalipun berhasil menemukan candi, Wak, hal ini juga menjadi awal gangguan terhadap Candi Borobudur, dimana ketika itu banyak kalilah warga yang mulai berani mengambil batu candi dan juga memanfaatkannya sebagai bahan bangunan rumah mereka. Hartman, seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda di Keresidenan Kedu, meneruskanlah itu kerja Cornelius, dimana pada tahun 1835 akhirnya seluruh bagian bangunan telah digali dan terlihat. Dan minatnya terhadap Borobudur ini lebih bersifat pribadi, Wak, daripada tugas kerjanya betulan. Hartman ini tidak menulis laporan atas kegiatannya, Wak, dan secara khusus beredarlah itu kabar bahwa dia ini telah menemukan arca Buddha besar di stupa utama. Walaupun sebenarnya kabar tersebut sampai sekarang juga masih menjadi misteri, Wak, karena bagian dalam stupa itu kosong. Nah, di era Hartman inilah, Wak, pemerintah Hindia Belanda pun melakukan promosi dan publikasi sehingga nama Candi Borobudur mulai terangkat nih di mata dunia. Banyak tua orang dari berbagai kalangan mulai melihat candi tersebut. Itu fakta pertama. Fakta kedua, Candi Borobudur ini kerap tersakiti. Nah, jadi, Wak, dibukanya Candi Borobudur kepada khalayak ramai ini secara otomatis juga makin membuka akses lagi nih untuk siapa saja bisa merusak candi tersebut. Walaupun penghargaan atas situs ini tumbuh perlahan, untuk waktu yang cukup lama, Wak, Borobudur ini juga telah menjadi sumber cenderamata dan pendapatan bagi pencuri, penjarah candi, dan juga kolektor pemburu artefak. Dan beberapa kisah yang diberitakan tuh kayak gini, Wak. Pertama, kepala arca Buddha itu adalah bagian yang paling banyak dicuri. Nah, karena mencuri seluruh arca Buddha terlalu berat dan besar, Wak, arca ini sengaja dijungkirkan atau dijatuhkan gitu loh oleh pencuri ini supaya kepala itu terpenggal. Karena itulah kini di Borobudur banyak kali lah ditemukan arca Buddha tanpa kepala kan. Terus yang kedua, stupa induk, Wak, pernah dibongkar paksa hanya demi alasan untuk mengetahui benda penting apa yang ada di dalamnya. Pada masa itu, Wak, ya, di saat para arkeolog melakukan observasi dan dokumentasi mereka melakukannya secara sembarangan dengan meninggalkan kaedah arkeologi. Bahkan nih, Wak, ya, di puncak stupa induk tuh pernah dibangun shelter yang kemudian menjadi gardu pandang sekaligus juga tempat nongkrong buat minum kopi. Gak cuma perilaku manusia ya sebenarnya, Wak, kerusakan bangunan ini juga sempat dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu air dan sinar matahari. Nah, dua hal inilah yang memicu pertumbuhan organisme yang makin bisa mempercepat pelapukan batuan. Dan juga ada pada tahun 1896, Wak, Raja Thailand yang bernama Chulalongkorn ketika dia mengunjungi Jawa menyatakan minatnya untuk memiliki beberapa bagian dari Borobudur. Dan pada saat itu pemerintah Hindia Belanda mengizinkanlah dan menghadiahkan 8 gerobak penuh arca dan bagian bangunan Borobudur. Dan beberapa artefak yakni arca singa dan 2 rapala kini dipamerkan di Museum Nasional Bangkok. Aduh, sayang kali lah, tapi kayak gimana ya? Nah, itu, Wak, beberapa kejadian-kejadiannya. Nah, Borobudur yang mulai redup kembali nilainya karena segelintir kelompok ini kembali juga menarik perhatian ketika Zerman, yaitu ketua masyarakat arkeolog di Yogyakarta, menemukan kaki tersembunyi dari Candi Borobudur, Wak. Nah, penemuan ini mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk bisa mengambil langkah untuk menjaga kelestarian monumen
ini. Dan pada tahun 19.000, pemerintah membentuk komisi yang terdiri atas 3 pejabat untuk meneliti monumen ini, yaitu pertama Brandes, seorang sejarawan seni, terus Theodor van Erp, seorang insinyur yang juga anggota tentara Belanda, dan Van de Kamer, yaitu insinyur ahli konstruksi bangunan dari Departemen Pekerjaan Umum pada saat itu. Nah, hasil penelitian dari ketiga pejabat tersebut adalah ditemukannya kerusakan parah pada bangunan Candi Borobudur. Dan setelah mengetahui hal tersebut, pemerintah Hindia Belanda pun langsung memutuskan untuk melakukan pemugaran. Nah, pemugaran tahap pertama ini berlangsung antara tahun 1907 sampai 1911 dan dipimpin oleh Van Erp. Nah, terus 7 bulan pertama dihabiskan untuk menggali tanah di sekitar monumen untuk bisa menemukan kepala Buddha yang hilang. Nah, Van Erp ini pun membongkar dan membangun kembali 3 teras melingkar dan stupa di bagian puncak. Ia bahkan dengan teliti merekonstruksi catra atau payung batu susun 3 yang memahkotai puncak Borobudur. Dan akibat anggaran yang terbatas, pemugaran ini hanya memusatkan perhatian pada pembersihan patung dan batu aja. Van Erp pun tidak memecahkan masalah drainase dan tata air. Akhirnya pemugaran tahap kedua pun dilakukan pada tahun 1973 sampai 1983. Dan hal ini pula yang semakin mempercantik dan memperkokoh bangunan candi. Pondasi diperkokoh dan 1460 panel relief pun dibersihkan. Tapi nih ya, walaupun dilakukan pemugaran sedemikian rupa, pemerintah pun menjaga dan melakukan pemugaran terhadap Candi Borobudur ini, masih ada aja orang-orang yang masih ingin merusak monumen bersejarah ini loh. Dimana pada tanggal 21 Januari 1985, hanya berselang sekitar 2 tahun setelah pemugaran tahap kedua tuh, gangguan terdahsyat pun terjadi dimana Candi Borobudur ini dibom. Masih ada aja orang bandel kali memang. Dan kejadian ini sekalipun memang belum ditetapkan warisan budaya dunia, kejadian tersebut pasti tentu saja mengguncang masyarakat luas ya kan. Aksi teror bom itu terjadi di lantai 8 sampai 10 Candi Borobudur. Sebanyak 13 bom sudah diletakkan sama si pelaku teror ini. Dan 9 diantaranya pun meledak, 4 diantaranya enggak. 9 yang meledak cuy, pikir aja. Dan setelah kejadian ini 2 pelaku peledakan pun berhasil dibekuk dan dijatuhi hukuman. Tapi seorang lagi yang diduga sebagai dalang peledakan hingga saat ini pun belum terungkap dan tertangkap. Kurasa udah meninggal ya nggak sih? Nah, setelah kejadian itu, segala kerusakan akibat bom pun bisa diperbaiki dalam jangka waktu 4 bulan. Nah, aksi peledakan yang dipicu oleh teroris dengan pemahaman radikal ini memang hanya terjadi 1 hari. Tapi perusakan dalam berbagai bentuk dengan berbagai alasannya pun terus terjadi sampai saat ini. Itulah kan dimulai 1, berlanjut terus semuanya. Itu fakta kedua. Kita lanjut fakta ketiga. Nah, yang pasti aku yakin kali nih, pasti diantara kalian pernah mendengar beberapa mitos kan di Candi Borobudur. Pasti. Mungkin kalian lebih tahu mitos-mitosnya dibanding sejarahnya kan. Oke, aku akan menyebutkan sedikit mitos-mitos yang beredar di Candi Borobudur. Pertama, ada mitos patung singa urung, dimana patung berwujud singa ini berada di sebelah kiri dan kanan tangga masuk candi ya kan. Nah, patung ini disebut singa urung atau dalam bahasa Jawa berarti harimau gagal. Nah, singa urung ini memiliki mitos yang cukup seram juga. Dimana menurut mitos yang tersebar nih ya, jika ada pengunjung yang menaiki patung dan berkata kasar, maka dia ini akan didatangi si singa dan selalu dihantui dalam mimpi. Selain itu ada mitos lainnya juga di mana bagi sepasang kekasih yang mendekati si singa urung ini, maka mereka akan putus atau gagal menikah. Itu mitos pertama. Kedua, mitos adanya jam raksasa. Jadi memang gak hanya menjadi tempat bersembayang aja, Borobudur ini juga memiliki misteri tentang jam raksasa. Gimana cara mengetahuinya? Hal ini didukung dengan adanya ukiran relief yang menggambarkan bulan, bintang, dan matahari. Nah, jika ditelusuri mendalam, candi ini ternyata sangat simetris dan mengikuti arah gerakan matahari dari timur ke barat. Kepercayaan ini pun semakin kuat dengan adanya stupa utama di tengah yang berfungsi sebagai jarum jam dan stupa kecil di sekelilingnya sebagai penanda. Nah, sinar matahari pun menghasilkan bayangan untuk stupa besar dan akan melewati stupa-stupa di bawahnya, namun masih belum diketahui pasti nih gimana cara membaca waktu pada jam tersebut. Namun hingga saat ini misteri jam raksasa tersebut belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, terus yang ketiga, mitos Kunto Bimo. Nah, mitos ini adalah perilaku menyentuh arca Buddha yang dipercayai dinamakan Kunto Bimo yang berada di dalam stupa. Hal ini dianggap sebagai pemberian harapan atau pengabul impian gitu. Kunto Bimo itu sendiri adalah patung Buddha dalam posisi Dharma Cakra yang berada dalam stupa dengan penutup belah ketupat. Dan stupa ini berada pada tingkat dasar dan 3 undak-undak stupa. Dan kalau di antara kalian yang mau nyoba, disarankan nih bagi laki-laki untuk memegang kelingking atau jari manis Buddha, sedangkan untuk perempuan berusahalah untuk memegang jari kaki Buddha
kayak gitu. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang candi termegah di Indonesia ini. Dan yang jelas masih banyak lagi Wak cerita seputar Candi Borobudur yang tidak aku masukkan di video ini. Mengingat durasi ya kan, yang pasti betul-betul hebat kali lah orang-orang yang sudah ngebangun candi ini Wak. Dan oh iya, aku juga ingin menambahkan, Candi Borobudur kita ini juga digunakan sampai sekarang sebagai tempat ziarah keagamaan Wak, dimana setiap tahun saudara-saudara kita yang beragama Buddha datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara untuk bisa berkumpul di Borobudur ini untuk memperingati Trisuci Waisak Wak. Dan semoga setelah pandemi ini berlalu, aku doakan kalau ada rezeki main-main lah Wak ke Borobudur. Tapi ingat, jadi wisatawan yang bertanggung jawab Wak ya. Jadilah wisatawan yang bisa menjaga monumen bersejarah ini. Oke Wak, jadi itu tadi sedikit informasi yang lumayan panjang nih yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Aku juga pengen tahu gimana menurut kalian. Kalau kalian tahu informasi tambahan seputar Candi Borobudur ini, boleh banget komen di bawah Wak ya. Dan juga jangan lupa nih, aku akan terus mengingatkan sama kalian, buat orang yang mau memiliki salah satu koleksi pashmina dari Shalita Benade Omara, boleh langsung klik linknya aja di description box di bawah. Dan jangan lupa follow Instagramnya @shalitaofficial. Dan hari ini aku lagi pakai Alana yang grey Wak. Coba kalian cek aja di Shopee, semoga masih available ya. Dan thank you banget yang sudah memiliki pashmina dari kita. Walaupun aku nggak ada di sana, yang penting pashmina kami aja lah yang ada dekat kalian ya. Sekali lagi makasih banyak Wak. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Wak, supaya kita sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.